Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2. Namun alangkah baiknya sebelum kita membahas bab 2 ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bab 2 yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 2 ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial atau mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pluralitas atau agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, masyarakat Indonesia. Dan tujuan pembelajaran yang tiga, dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Pada bab ini, kita akan membahas pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di bagian awal, akan membahas tentang mobilitas sosial yang berkaitan dengan status sosial seorang di masyarakat yang naik turun atau tetap. Selanjutnya, akan dibahas pluralitas masyarakat Indonesia yang mencakup perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan pekerjaan. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Pembahasan mengenai konflik dan integrasi dalam masyarakat akan membantu kita dalam berinteraksi di masyarakat. Hal ini penting agar kita menjauhi konflik dan mendekatkan integrasi pada kehidupan bermasyarakat. Bagian A yaitu tentang mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial menurut Paul B. Horton adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Adapun menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, seorang guru berubah status menjadi kepala sekolah. Dalam proses gerak perubahan status tersebut diiringi dengan adanya interaksi sosial. Mobilitas sosial tidak hanya meningkat ke status yang lebih tinggi, namun dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagian orang mencapai status lebih tinggi, tetapi sebagian lagi mengalami kegagalan, sehingga mobilitas sosialnya menurun atau lebih rendah. Selain itu, ada pula orang-orang yang tetap berada pada status yang dimiliki orang tua mereka atau tidak mengalami mobilitas. Selanjutnya, poin B yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain tidak sederajat. Ketiga, ada mobilitas sosial antar generasi dan intergenerasi. Mobilitas sosial selain dapat bergerak vertikal dan horizontal, juga dapat bergerak berdasarkan keturunan. Yang keempat, mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Contoh mobilitas sosial geografis adalah para warga suatu desa yang dulunya petani mengadu nasib di kota besar dan menjadi pedagang, sopir, atau pembantu rumah tangga. Poin C, faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ada status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial yaitu ada diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Kemudian di poin E ada cara mobilitas sosial. Mobilitas sosial khususnya mobilitas
vertikal ke atas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ada perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, dan bergabung dengan organisasi tertentu. Poin selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial, yaitu ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Poin selanjutnya, mobilitas sosial juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama ada mau berusaha untuk maju, mempercepat perubahan sosial. Adapun dari dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu ada menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antara pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, antar kelompok, dan juga antar generasi. Naik atau turunnya status sosial dapat memberikan dampak negatif tertentu bagi masyarakat. Agar dampak negatif dapat dikurangi atau diredam, sikap peduli sosial dan toleransi patut dikembangkan di masyarakat. Dicukupkan pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.